Shalom, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu tentang kesesakan besar. Kita membaca dari kitab Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Amin. Daniel 12 ayat 1, firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Mikael adalah penghulu malaikat, panglima bala tentara surga. Pada waktu itu adalah berbicara pada masa akhir zaman. Pada akhir zaman, Mikael sebagai pemimpin besar atau penghulu malaikat, pemimpin para malaikat yang ada di surga, akan ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi anak-anak bangsamu, yaitu anak-anak bangsamu terdiri dari bangsa Israel atau orang Yahudi dan gereja Tuhan. Kenapa Mikael diutus pada akhir zaman? Karena pada akhir zaman akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, ya. Seperti yang belum pernah ada sejak ada manusia di bumi. Nah, jadi karena itu Mikael diutus oleh Allah untuk mendampingi atau melindungi umat Allah, ya. Umat Allah yang terdiri dari dua golongan, yaitu bangsa Israel atau orang Yahudi dan gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang percaya Tuhan Yesus disebut Israel, yaitu Israel secara rohani. Jadi pada masa akhir zaman dalam kitab Daniel 12 ayat 1 ini dikatakan bahwa akan ada waktu kesesakan yang besar atau kesusahan yang besar, ya. Di sini dikatakan bukan hanya kesesakan, tetapi juga kesesakan yang besar, ya. Artinya sudah ada kesesakan, tetapi kesesakan yang besar. Artinya kesesakan yang luar biasa akan terjadi di akhir zaman, ya, seperti belum pernah terjadi hal tersebut sejak ada manusia di bumi, yaitu sejak Adam dan Hawa sampai kepada masa itu, yaitu pada waktu kesesakan itu terjadi. Nah, kesesakan apa saja yang pernah terjadi di dunia ini dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada saat ini maupun sampai kepada masa kesesakan tersebut terjadi. Salah satu kesesakan besar yang pernah terjadi di dunia adalah seperti yang ditulis di Alkitab, yaitu di kitab Kejadian, yaitu adalah peristiwa air bah pada zaman Nuh. Peristiwa air bah pada zaman Nuh adalah suatu kesesakan atau kesusahan yang dia alami oleh manusia pada waktu itu, di mana dari sekian banyak manusia pada zaman itu hanya 8 orang saja yang selamat, yaitu Nuh bersama istrinya, 3 orang anaknya yang laki-laki, dan 3 orang istri anak-anaknya, yaitu 8 orang. Hanya 8 orang yang selamat dari seluruh manusia yang ada di bumi pada waktu itu.
Kejadian 7 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa air bah itu sampai menutupi gunung yang paling tinggi di dunia. Jadi gunung yang paling tinggi di dunia itu puncaknya tertutup oleh air bah. Jadi manusia tidak ada yang bisa melarikan diri, ya, bahkan sampai ke gunung yang paling tinggi, ke puncaknya, karena puncaknya pun tertutupi dengan air sampai melewati puncak dari gunung yang tertinggi. Jadi semua manusia mati sampai gunung yang tertinggi puncaknya tertutup oleh air. Jadi itu adalah kesesakan atau kesusahan yang dialami oleh manusia pada waktu itu. Pada waktu itu kesusahan atau kesesakan itu sangat menyusahkan manusia, sehingga manusia meninggal. Hanya 8 orang yang selamat, yaitu Nuh bersama keluarganya yang berada di dalam bahtera. Kemudian selain Nuh dan keluarganya adalah binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Jadi untuk manusia 8 orang yang selamat. Jadi pada zaman Nuh, peristiwa air bah adalah sesuatu hal yang menyesakkan atau menyusahkan. Tetapi di dalam kitab Daniel dikatakan bahwa pada akhir zaman ada kesesakan yang lebih besar daripada zaman air bah, yaitu kesesakan yang besar. Pada waktu air bah pada zaman Nuh, semua manusia meninggal, hanya 8 orang yang selamat. Maka pada masa kesesakan besar pada akhir zaman, apabila Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Seperti yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 22 dan Markus 13 ayat 20. Ya. Kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat. Jadi pada masa kesesakan besar itu, Mikael dan malaikat-malaikat yang di bawah kepemimpinan Mikael diutus oleh Allah untuk melindungi, untuk mendampingi umat Allah. Sebagai contoh, dalam peristiwa di dunia, apabila ada suatu kejadian, apabila ada kejadian yang masih biasa-biasa aja, biasanya polisi atau mungkin tentara, ya, dalam pangkat yang kecil seperti prajurit ataupun kopral atau sersan, ya, yang turun. Tetapi apabila peristiwa atau kejadian tersebut sudah sangat besar atau luar biasa, maka turun seperti letnan kolonel ataupun kolonel, dan apabila itu lebih besar lagi, akhirnya jenderal yang akan turun. Nah, demikian juga bila pada akhir zaman ini, di mana Mikael harus turun untuk mendampingi umat Tuhan, maka berarti hal itu adalah hal yang sangat luar biasa atau hal yang sangat besar, yaitu kesesakan yang besar. Kemudian dikatakan bahwa bangsamu akan terluput. Jadi pada masa kesesakan tersebut atau pada masa kesesakan besar, bangsamu atau umat Tuhan akan terluput. Ya, Tuhan akan melindungi umatnya, yaitu bangsa Israel dan bangsa Israel secara rohani, yaitu umat Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
akan Tuhan lindungi, akan diluputkan. Ya. Kemudian di akhir tulisan tersebut itu di Daniel 12 ayat 1 dikatakan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi untuk umat Tuhan yang akan terluput, yaitu barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, walaupun orang itu orang Israel atau orang Yahudi, ataupun itu adalah orang Kristen, tetapi kalau namanya tidak tertulis dalam kitab itu, maka tidak masuk ke dalam hitungan atau maksud daripada ayat tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan bangsa yang diluputkan atau anak-anak bangsamu, yaitu adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab itu. Ya. Contoh, walaupun bangsa Israel atau orang Yahudi, tetapi namanya tidak tertulis dalam kitab itu, maka janji itu tidak berlaku. Tetapi janji itu berlaku buat orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab itu. Walaupun bukan orang Yahudi, bukan orang Israel secara fisik, jasmani, tetapi namanya tertulis di dalam kitab itu, maka dia akan diluputkan. Artinya dia masuk ke dalam golongan, yaitu untuk mendampingi anak-anak bangsamu. Ya. Jadi bahwa yang akan didampingi atau yang akan diluputkan, yaitu yang namanya tertulis dalam kitab itu. Nah, apakah kitab itu? Yaitu kitab kehidupan. Ya. Jadi nama-nama yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan, ya, itulah yang akan diluputkan, itulah yang akan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kitab itu adalah kitab kehidupan atau kitab anak domba, ya, kitab kehidupan, ya, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah yang diluputkan, baik bangsa Israel atau orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maupun bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang artinya adalah umat Tuhan, ya, yaitu yang disebut dalam Daniel 12 ayat 1, yaitu anak-anak bangsamu. Nah, bagaimana cara diluputkannya? Ya, bagaimana caranya Tuhan meluputkan? Maka di akhir zaman akan terjadi kesusahan atau kesesakan yang besar, ya, seperti yang belum pernah dialami sejak ada bangsa-bangsa di dunia. Jadi malaikat Tuhan akan melindungi umat Tuhan, akan menjaga umat Tuhan, ya, yaitu yang namanya tertulis di dalam kitab itu, ya, artinya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya Tuhan, yang hidupnya berkenan sama Tuhan, yang hidup kudus, maka malaikat Tuhan akan menjaga, akan melindungi, ya, dan akan dilindungi dari setiap kesusahan yang terjadi di dunia, di mana ada 7 tahun yang akan dialami oleh umat manusia maupun gereja Tuhan, ya, di mana pada 7 tahun itu adalah masa kesusahan, ya, tetapi kesusahan besar yang
lebih besar lagi, yaitu di 3,5 tahun pada zaman antikristus berkuasa di dunia. Jadi yang untuk 3,5 tahun yang pertama, gereja sudah mengalami masa kesusahan, juga mengalami masa penganiayaan. Tetapi kesusahan yang lebih besar lagi itu akan terjadi pada zaman antikristus, yaitu 3,5 tahun yang kedua atau 3,5 tahun yang terakhir. Jumlahnya adalah 7 tahun. Jadi sebelum 3,5 tahun yang kedua atau yang terakhir, itu kesusahan yang besar, maka Tuhan meluputkan gerejanya atau umatnya, yaitu dengan cara Tuhan mengangkatnya, ya, rapture, diangkat, ya, dan dibawa ke awan-awan, ya, untuk dilindungi. Jadi umat Tuhan akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan, yaitu orang-orang pilihan Tuhan, ya, sampai pada masa pengangkatan gereja. Nah, yang kedua adalah bagi umat Tuhan yang ditentukan untuk mati syahid atau martir, maka akan mengalami mati syahid, ya, pada 3,5 tahun yang pertama dari 7 tahun masa kesusahan, ya. Yang mati syahid maka akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali mengalahkan antikris, ya, akan dibangkitkan kembali yang mati martir maupun yang akan mati mempertahankan imannya pada zaman antikris, yang tidak mau menerima tanda binatang di tangan dan di dahinya, dan yang tidak mau menyembah patung antikris, yang mati syahid, yang mati pada zaman antikris, maka akan dibangkitkan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, ya, sesudah mengalahkan antikris akan dibangkitkan, dan kemudian akan diangkat atau rapture dan bertemu dengan gereja Tuhan yang sudah diangkat, ya, sebelum antikristus muncul yang berada di awan-awan, ya, dan kemudian akan mengikuti perjamuan kawin anak domba Allah selama 75 hari di surga. Dan sesudah perjamuan kawin anak domba selama 75 hari di surga, maka Tuhan Yesus mempelai bersama umatnya akan turun di bumi, dan Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di dunia, ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.